Baik, saya ulangi lagi ya untuk pertemuan kita hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan ya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, terutama kesehatan ya, untuk bisa hadir di perkuliahan praktikum mikrobiologi. Nah, karena ini adalah pertemuan yang perdana, jadi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya mengenai pengantarnya. Jadi pengantar ini bisa dikatakan sebagai asistensi ya, asistensi dari praktikum. Jadi harapannya kalian bisa menyimak dengan baik dari apa yang saya sampaikan. Jadi nanti biar tidak ada miskomunikasi ya, karena praktikum ini tentunya berbeda dengan yang teori ya. Kalau praktikum ini dia lebih ada semacam aturan-aturan terutama dalam praktikumnya, kemudian laporannya ya. Jadi jangan sampai nanti di antara mahasiswa ada yang belum paham aturannya seperti apa ya. Jadi harapannya kalian bisa menyimak dengan baik apa yang saya paparkan. Kalau memang ada yang tidak paham, boleh langsung ditanyakan. Baik, untuk pengantarnya, jadi praktikum mikrobiologi ini sebetulnya bisa dikatakan sepaket dengan teorinya ya. Tapi karena mata kuliahnya dipisah ya, teori sendiri, praktikum sendiri, dan itu pun memiliki bobot yang berbeda ya. Artinya satunya teori, satunya praktikum. Yang SKS-nya sama ya, satu SKS, kemudian praktikumnya juga satu SKS. Nah, perbedaannya juga di durasi atau waktu ya. Kalau teori itu waktunya kalau satu SKS itu berarti 1 kali 50 menit ya atau 1 jam. Kemudian kalau praktikum itu 1 kali 170 menit ya. Jadi kalau praktikum secara luring itu kita bisa menghabiskan waktu kisaran 2 sampai 3 jam ya. Kalau kita menghabiskan dalam satu SKS. Baik. Nah, untuk metode praktikum ya, metode yang akan dilakukan untuk mikrobiologi ini ada dua. Yang pertama secara online, yang kedua secara offline. Jadi kita dua-duanya itu dilakukan ya, tentunya disesuaikan dengan temanya. Nah, kalau untuk praktikum online, tentu kita bisa menggunakan Zoom ya, karena ini yang sudah terbiasa dari awal kita pakai. Kemudian untuk presensi itu nanti akan langsung dilakukan oleh dosen. Nah, tadi seperti yang saya lakukan ya secara daring melalui Siakat ya. Nah, ini beda lagi nanti kalau di lab ya. Kalau di lab itu nanti mahasiswa secara mandiri bisa mengisi daftar hadir yang disediakan. Nah, kemudian untuk laporan praktikum ya. Laporan praktikum di sini saya punya kebijakan bahwasanya tidak per kelompok ya, melainkan mandiri per individu. Karena saya hanya ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Maksudnya apa? Agar masing-masing mahasiswa itu dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugasnya. Jadi jangan sampai membebankan satu mahasiswa untuk mengerjakan kelompoknya. Nah, nanti tetap ada tugas praktikum yang sifatnya kelompok, ada juga. Tetapi kalau yang praktikum atau acaranya itu nanti sifatnya mandiri ya untuk laporannya. Nah, untuk laporan praktikumnya itu nanti ditulis di kertas folio bergaris ya. Yang formatnya itu nanti sudah ditentukan, sudah saya sharekan juga ya di Google Classroom, formatnya seperti apa, nanti bisa kalian ikuti ya. Dan ditulis tangan ya, tidak boleh diketik karena di sini praktikum itu lebih mengajarkan kalian untuk mencatat ya. Tidak hanya copy paste saja, tapi betul-betul mencatat apa yang kalian pahami. Kemudian kalau untuk praktikum offline ya, ini nanti secara apa
realnya atau teknisnya itu kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok dalam kerjanya. Jadi nanti untuk kelompoknya bisa menyusul ya. Karena kalian ini hanya satu kelas, berarti hanya disediakan satu shift saja, yaitu untuk kelas reguler. Nah, kalau untuk laporannya tetap dibuat masing-masing. Jadi meskipun nanti kerja di labnya barengan, pengambilan datanya barengan, tetapi untuk pembuatan laporannya tetap masing-masing ya. Ini untuk metode praktikumnya. Nah, kemudian jadwal praktikum ya. Di sini saya gabung saja ya jadwal praktikum daring dan luring tergantung dari topiknya apa nanti. Kalau luring ya luring, kalau daring ya daring. Nah, kita dijadwalkan untuk kelas reguler ini pada hari Kamis ya, pukul 15.30 sampai 17.30 ya. Nah, ini untuk apa namanya? Praktikumnya baik secara daring maupun luring. Kalau daring kita nanti sesuaikan saja ya, kalau memang tidak lebih dari pukul 17 ya alhamdulillah ya, tapi paling maksimal itu 17.30 ya. Nah, kemudian kalau untuk luring nanti kita menyesuaikan ya, karena di jadwal itu sudah dijadwalkan sampai 17.30 ya berarti 17.30 ya untuk praktikum luring di lab ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya untuk ketentuan laporan. Tadi itu kan laporan tetap dibuat masing-masing per mahasiswa ya. Jadi tidak mengandalkan temannya. Di sini saya ingin kalian itu belajar mandiri, belajar bertanggung jawab ya dengan nilai apa yang akan kalian peroleh nanti. Nah, untuk format itu harus disesuaikan dengan format yang sudah diberikan. Nah, nanti silakan kalian sesuaikan saja di situ ya. Kemudian ditulis tangan ya di kertas folio bergaris. Nah, ini kalau untuk misalkan nanti dalam acara pengenalan alat-alat lab itu boleh kalian nggak ngegambar sendiri ya. Kalau memang ragu dengan gambarannya boleh ngambil dari internet ya. Nanti silakan itu di print lalu ditempelkan di tabel yang sudah disediakan atau sudah kalian buat di kertas tersebut ya. Jadi lebih memudahkan saja daripada harus menggambar ya. Kalau menggambarnya sama persis sih mungkin no problem ya, tapi kalau sampai gambarnya justru malah beda, nanti dosennya bingung ini sebetulnya alat apa gitu ya. Nah, kemudian tetap ya, walaupun ditulis tangan, tetap nanti ada halaman cover ya. Jadi halaman cover itu nanti kalian buat manual saja di kertas folio bergaris itu ditulis tangan, berikan identitas mahasiswa ya. Kemudian ini lengkap dengan NIM. Nah, ini sudah ada di formatnya, tinggal kalian ikuti saja. Nah, kalau untuk apa logo ya, logonya itu bisa kalian print ya, kalian print lalu kalian tempelkan di kertas folio bergaris tersebut ya. Jadi tidak di-print ya, jadi tidak print keseluruhan tapi hanya gambar-gambarnya saja lalu ditempelkan. Lalu diberikan daftar isi ya, daftar isi ini bisa terakhir nggak apa-apa ya, karena nanti menyesuaikan dengan urutan acaranya. Nah, kemudian setiap laporan praktikum itu diberikan judul ya, biar tidak tertukar antara satu acara dengan acara yang lain. Lalu bagaimana untuk pengumpulannya ya? Di sini saya berikan kebijakan karena memang harusnya pengumpulan itu tuh kan 1 pekan sekali ya. Tapi ini saya buat pengumpulan laporannya itu 2 judul setelah 2 judul acara praktikum ya. Jadi kalau semisal hari ini kita praktikum yang pertama, kemudian pekan depan praktikum yang kedua begitu ya, lalu ngumpulnya di pekan berikutnya, dua-duanya tapi ya. Jadi kalau semisal hari ini, misalkan hari ini tanggal 16 Maret ya untuk praktikum pertama, kemudian praktikum keduanya tanggal 23 ya, maka kedua laporan itu harus dikumpulkan maksimal tanggal 30 Maret ya. Harapannya dengan waktu yang diberikan longgar itu kalian ngerjainnya benar-benar ya. Jadi jangan asal ngerjain yang akhirnya malah nilainya nggak sesuai. Karena apa? Karena praktikum ini kan berbeda dengan teori ya. Artinya nilainya tidak bisa digabung. Praktikum ya praktikum, teori ya teori. Nah, untuk praktikum itu sendiri, laporan itu menjadi bagian yang penting ya untuk penentuan nilai akhir ya.
Nah, ini karena tanggal 23 Maret ini libur ya, nanti silahkan si pennya bisa berkoordinasi dengan temannya kapan bisa menggantikan. Sebelumnya boleh ya, sebelum tanggal 23 boleh untuk menggantikan pekan depan praktikum mikrobiologinya. Nah, kemudian untuk topik praktikum ya, tadi saya sudah menyampaikan untuk topik praktikum ini disesuaikan dengan ketersediaan alat yang ada di lab ya. Kalau memang memungkinkan kita laksanakan di lab, maka kita akan lakukan. Tapi kalau tidak, bukan berarti tidak praktikum, tetap praktikum namun secara online ya. Dan ini sudah saya plotting seperti ini. Harapannya kalian bisa melihat ya mana-mana saja yang bisa didaringkan, mana-mana saja yang bisa diluringkan di lab ya. Nah, kalau untuk yang secara daring atau Zoom ya, di sini untuk pertemuan pertama sampai pertemuan 8 ya. Asistensi praktikum dan pengenalan alat laboratorium ini yang akan kita lakukan hari ini ya. Kemudian yang kedua sterilisasi dan pembuatan media kultur. Yang ketiga teknik isolasi bakteri. Kemudian uji senyawa antibakteri metode difusi paper disk, pewarnaan bakteri, uji biokimiawi bakteri, kemudian uji cemaran mikroba untuk mengetahui angka lempeng total atau ALT dan uji kepekaan antibiotik. Jadi 8 pertemuan ini itu akan kita lakukan sebelum apa namanya, kalau secara jadwal teori sebelum UTS ya. Jadi ini kita daringkan, lalu kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan 16 ini baru secara luring di laboratorium. Jadi untuk pertemuan pertama ini sampai ke 8 kita masih daring, lalu pertemuan 9 sampai 16 ini baru kita luring ya. Jadi bulan Ramadan untuk mikrobiologi sepertinya belum ya, belum diadakan secara luring. Kita masih daring saja. Nanti setelah Lebaran baru kita bisa meluringkan untuk praktikum-praktikum secara laboratorium ya. Nah, untuk penilaian, nah ini jangan sampai ada istilah ada dusta di antara kita ya. Jadi kita harus sama-sama tahu. Jadi nilai saya itu tuh diperoleh dari mana aja gitu ya. Yang pertama yang saya nilai adalah kehadiran. Meskipun kehadiran ini menjadi kewajiban mahasiswa ya, karena sebetulnya kehadiran itu bukan spesial sebetulnya ya, karena itu sudah kewajiban. Jadi sebetulnya tidak ada nilai. Tapi saya sangat hargai ya. Kehadiran 10% saya ambil nilainya, baik itu di Zoom maupun luring di lab ya. Kemudian pretest dan post-test. Nah, ini tergantung nanti pelaksanaan ketika di lab ya. Bahkan secara Zoom pun juga nanti siap-siap aja akan ada post-testnya. Nah, itu 10%. Oleh karena itu harus disimak dengan baik-baik ya. Karena apa? Karena proses ini juga memiliki bagian penting juga dalam penentuan nilai akhir ya. Laporan 30% ya. Ujian praktikum 40% dan keaktifan saat praktikum 10%. Nah, keaktifan ini nanti akan dilihat bagaimana cara kerja kalian di lab ya. Kalian hanya termangu-mangu atau duduk diam atau malah main handphone atau apa. Nah, itu jangan dikira tidak ada yang mengamati ya. Itu ada yang menilai ya. Jadi apakah kalian itu serius atau enggak ya. Di lab itu kalian bercanda atau bagaimana yang berlebihan ya. Itu juga akan menjadi penilaian. Nah, itu 10% yang akan diambil ya. Tolong kirim ke Mbak Hana file yang ini dari Pak Jun KTI. Katanya itu udah benar-benar karena tadi banyak ini revisi. Oke, itu ya sebagai pengantarnya. Sebelumnya ada yang ditanyakan terkait pengantar sebelum kita masuk. Jadi yang praktikum daring tadi Bu, pertemuan 1 sampai ke 10 ya Bu ya? Pertemuan 1 sampai 8 itu Oh, daring. 8. Baik, terima kasih Bu. Oke.
Ibu maaf, kalau pas pertemuan 1 sampai 8 itu kita buat ini lagi nggak, apa namanya, laporan gitu juga nggak? Ibunya nggak ada. Ya, Ada Ibu. semua laporan, semua praktikum ada laporannya. Nah, nanti kalau dilihat apa itu ada yang sama ya. Misalkan tadi ada acara yang didaringkan dan acara yang diluringkan ya, itu sama ya. Misalkan seperti sterilisasi pembuatan media. Nah, ini kan juga ada nih daring dan luring kita praktikum. Nah, ini cukup satu aja nanti yang ini ya. Teknik isolasi bakteri. Nah, ini cukup satu aja. Tuh. Oke, sebentar ya. Tapi ini kita masih tetap bikin jurnal ya, walaupun daring juga ya. Itu tadi yang ditanyain Kak. Wah, ibunya keluar tak, Kak? Belum, enggak keluar. Tapi paling masih ada keperluan. Masih cari contoh kali. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi gitu ya. Untuk laporan memang dibuat setiap acara kita praktikum, baik itu daring maupun luring ya. Daring juga ada, luring juga ada. Nah, kalau untuk judul-judul yang sama antara daring sama luring itu cukup satu saja ya. Nah, seperti ini tadi ya, saya ulangi lagi. Sterilisasi dan pembuatan media kan kita juga daring, nanti luring pun juga iya, bikin juga ya. Jadi nanti ininya laporannya cukup satu saja. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ada pertemuan yang sifatnya kelompok ya. Pertemuan 14 sama 15 ya. Jadi nanti ini presentasi kelompok, nanti di perkelompok itu harus mempresentasikan hasil apapun yang kalian peroleh pada saat praktikum luring. Jadi praktikum luring itu silahkan kalian dokumentasikan, kalian ceritakan ya apa yang sudah kalian lakukan, kemudian sampaikan ke teman-temannya melalui presentasi kelompok ya. Nah, ini sifatnya kelompok kalau yang ini ya. Kalau yang lain-lainnya itu sifatnya dia mandiri per kelompoknya. Oke, cukup untuk pengantar. Baik, Bu. Oke. Kalau cukup kita langsung masuk ke praktikum yang pertama ya. Jadi biar tidak menumpuk materinya, jadi saya gabung saja pengantar dan pengenalan alat laboratorium mikrobiologi ya. Silakan dapat disimak dengan baik apa yang dipaparkan.
Nanti juga ada video yang bisa ditampilkan, jadi nanti bisa kalian simak ya. Di dalam hal ini harapannya kalian mengenal terlebih dahulu alat-alat laboratorium khususnya di lab mikro ya. Jadi harapannya kalian nanti ketika sudah masuk lab itu tidak lagi bingung. Apalagi kalian sudah ada basic di mata kuliah lain di semester sebelumnya ya. Karena pada dasarnya memang alat-alat lab itu sama, yang membedakan hanya beberapa alat saja yang memang itu khusus ya, yang itu hanya ada di lab mikrobiologi begitu. Tapi secara umum alat-alat gelas terutama atau alat yang dari kaca itu sudah ada atau sudah kalian pelajari di praktikum-praktikum yang lain. Oke. Nah, untuk pengenalan ini sifatnya secara teoritis ya. Jadi harapannya kalian walaupun belum melihat secara langsung paling tidak memahaminya dulu ya. Sebelum kita memahami satu persatu bahwasannya untuk praktikum acara ini ya itu memiliki tujuan. Yang jelas tujuan yang paling utama adalah mengenal ya, mengenal peralatan laboratorium mikrobiologi. Nah, mengenalnya itu dari segi apa? Satu ya, bentuknya bagaimana ya. Selain bentuknya harus tahu fungsinya ya. Kemudian bagaimana sih cara penggunaannya, cara merawatnya ya. Kemudian cara menyimpan yang baik dan benar. Nah, itu. Karena kalian tidak hanya bisa memakai tapi juga harus bisa merawat. Jadi paling tidak setelah menggunakan ya harus dicuci ya. Saya cuci dikeringkan baru disimpan. Kalau itu yang sifatnya alat-alat dari gelas atau alat dari kaca. Nah, ini penting sekali kalian pahami. Jadi berusaha untuk disiplin ya dalam menggunakan alat agar awet. Kita tahu bahwasanya hampir semua alat-alat di laboratorium itu harganya tidaklah murah ya. Jadi harus hati-hati betul. Kenapa? Karena kalau sampai kalian merusak atau memecahkan, ya risikonya harus diganti. Nah itu, jadi harus betul-betul keselamatan kerjanya diperhatikan. Baik untuk alat tersebut, terlebih untuk praktikan ya. Apalagi yang menggunakan alat-alat yang sifatnya misalkan kayak autoclave ya, itu yang uap panas itu harus hati-hati, jangan sampai dibuka belum saatnya selesai. Nah, itu menjadi bagian penting ya untuk keselamatan. Bukan berarti takut, bukan, tapi untuk menjaga keselamatan. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, ini kalau untuk praktikum yang daring tentu secara online ya. Jadi nanti akan disimulasikan dalam bentuk video ya, setiap alat-alat yang memang nantinya akan digunakan di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah studi literatur. Jadi nanti kalian bisa mengambil referensi yang berkenaan dengan alat tersebut. Itu fungsinya apa, cara penggunaannya apa ya, seperti tujuan tadi. Nah, itu harus lengkap. Nah, sebelum masuk ke alat-alat lab mikrobiologi apa saja sih yang kita butuhkan, kita harus paham dulu ya, laboratorium itu apa sebetulnya ya. Khususnya laboratorium mikrobiologi. Sebetulnya kalau menggunakan istilah laboratorium semuanya sama ya. Tetapi di sini lebih spesifiknya adalah mikrobiologi. Jadi, laboratorium mikrobiologi ini adalah laboratorium yang disiapkan yang memang secara khusus untuk melakukan pengujian atau eksperimen ya atau pemeriksaan yang itu berkenaan segala hal di bidang mikrobiologi. Nah, ini kan kemarin sudah belajar terkait teorinya ya, mikrobiologi dan parasitologi. Kalian harusnya sudah bisa mendefinisikan mikrobiologi itu apa kaitannya dengan mikroorganisme. Nah, itu kan 11-12 itu bedanya, yang satu bidang ilmunya, satunya yang dipelajarinya. Nah, itu harus tahu. Ya di sini mikrobiologi itu sendiri erat kaitannya dengan apapun atau objek yang sifatnya uniseluler atau selnya tunggal. Berarti kalau yang tunggal ya berarti nggak mungkin kita bisa melihat secara langsung ya tanpa alat bantu itu. Apa saja seperti bakteri, fungi, protozoa itu harus dilakukan pemeriksaan secara khusus agar kita bisa melihat secara jelas terutama morfologinya.
Nah, dalam hal ini laboratorium mikrobiologi ini harus didesain secara khusus ya. Agar apa? Ini menjadi standar ya, prasyarat standar yang memang harus dipenuhi karena kaitannya dengan apa? Keselamatan ya. Selain kelengkapan alat yang harus baik ya, harus lengkap, tersedia, kemudian kondisi lingkungannya harus bersih, steril ya, kemudian praktikannya harus bisa menggunakan alat-alat dengan baik dan benar. Karena apa? Karena ini akan menentukan apa? Hasil eksperimen tersebut ya. Apakah itu bisa dikatakan berhasil atau tidak ya. Karena itu semua memang menjadi tujuan utama kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari eksperimen yang kita lakukan. Namun dalam hal ini juga tidak boleh meninggalkan keselamatan diri ya, makanya penting sekali kalian tuh belajar K3 ya. Kalau di K3 atau keselamatan kerja itu kalian sudah dapat teori-teori yang berkenaan dengan bagaimana cara-cara kita di lab, baik itu lab mikrobiologi, lab kimia, lab-lab yang lain ya. Jadi harus bisa membawa diri, mengkondisikan diri ya agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, yang kaitannya dengan persyaratan kondisi lingkungan lab ya, itu kita harus paham dulu ada 2 tipe laboratorium ya. Ada laboratorium kering, ada laboratorium basah. Sebetulnya bedanya simpel ya. Kalau yang kering ya berarti untuk semua alat-alat yang sifatnya kering dan memang di situ itu tidak untuk pengujian, tetapi biasanya untuk perhitungan atau yang sifatnya analitik saja ya. Tapi kalau yang laboratorium basah itu ada eksperimen di sana. Ada yang menguji, kemudian memberikan zat-zat kimia, reagen-reagen atau apa. Nah, itu masuk ke dalam laboratorium basah gitu ya. Nah, laboratorium kering itu kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Kalau ini yang memang sudah memenuhi syarat ya. Jadi tidak ada yang menguji di sini dengan alat-alat atau bahan-bahan kimia ya, tapi semuanya di sini adalah alat-alat analisis ya atau alat-alat analitik. Namun bukan berarti tidak harus disesuaikan kondisinya, harus disesuaikan. Terutama apa? Suhu ruangnya, pengendalian kelembabannya, kebersihan ruangnya. Karena kalau sampai tidak diperhatikan, itu gampang merusak alat-alat tersebut ya. Nah, yang kedua laboratorium basah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, untuk melakukan eksperimen apapun itu ya, pengujian, pemeriksaan ya, yang itu melibatkan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan biologi ya. Yang ini memang harus hati-hati ya, tidak boleh sembarangan. Nah, jika kita menggunakan reagen-reagen kimia kan otomatis harus ada saluran khusus ya, pembuangan limbahnya seperti apa. Kemudian ventilasinya bagus atau tidak ya. Kemudian kelembapan suhunya bagaimana. Kalau itu kaitannya dengan mikroba, harus ada ruang khusus ya yang mana di situ hanya bisa dimasuki oleh 1 orang atau 2 orang yang memang dalam kondisi yang steril. Gitu. Agar hasilnya sesuai ya, tidak mengalami kontaminasi. Nah, ini perbedaan antara laboratorium kering dan laboratorium basah ya. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan laboratoriumnya apa saja ya. Ya, ini secara umum ya yang saya sampaikan, di luar sana banyak, tapi ini secara umum saja yang harapannya kalian paling tidak ada gambaran alat-alat apa saja sih yang ada di lab mikrobiologi. Nah, kita mulai ya. Yang pertama adalah laminar airflow cabinet ya atau LAF. Nah, tadi saya menyebutkan mikroba ini tidak boleh sembarangan kita ujikan di tempat yang terbuka ya. Satu, ya kalau mikrobanya itu nggak berbahaya. Kalau berbahaya otomatis malah bisa menginfeksi orang-orang yang ada di sekitar. Dua, kalau kita menguji untuk pertumbuhan mikroba, nanti akan ada mikroba yang masuk ke dalam tempat uji tersebut akhirnya malah mengganggu hasil. Nah, ini ya. Jadi
kedua belah pihak ini akan merasa dirugikan kalau memang tempatnya tidak disetting sesuai dengan syarat. Makanya kita butuh yang namanya laminar airflow cabinet. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak tempat wadah makan, warung makan ya. Tapi ini bukan tempat makan yang kita maksud itu. Ini adalah wadah yang memang sudah didesain, ada sinar UV-nya ya, ada aliran udara yang sifatnya itu aseptis ya. Jadi sinar UV ini dihidupkan sebelum digunakan untuk uji. Jangan pas uji. Kalau pas uji kan UV itu kan sifatnya karsinogenik ya, tidak boleh terkena tangan atau manusia yang ada di situ atau makhluk hidup yang lain. Jadi dalam kondisi belum digunakan dihidupkan UV-nya, kalau sudah selesai dimatikan baru bisa digunakan. Nah, fungsinya ini sebagai ruang aseptis. Jadi kalau untuk melakukan pengujian-pengujian dari sampel-sampel pasien misalkan ya yang di rumah sakit untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi bakteri patogen atau tidak ya, itu dilakukannya di tempat seperti ini, pertumbuhannya. Jadi kalau dilakukan di tempat terbuka itu tadi ya risikonya ada dua belah pihak yang merasa dirugikan ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi ya, karena di tempat kita juga belum ada gitu ya. Jadi paling tidak kalian tahu, oh bentuknya laminar airflow tuh kayak gini ya. Yang ini fungsinya untuk proses pemeriksaan mikrobiologi, baik itu untuk mendiagnosa suatu penyakit ya, atau kita ingin mengetahui kepekaan antibiotik yang sejauh ini bukannya semakin kuat malah semakin lemah ya. Kenapa? Karena banyak mikroba atau bakteri yang sudah resisten begitu. Jadi tidak sembarangan memberikan antibiotik ke seseorang. Kita harus tahu dulu jenis antibiotik apa yang tepat yang memiliki kemampuan apakah dia spektrumnya luas atau spektrumnya sempit ya. Karena ini mau nggak mau memang sudah terjadi ya bahwasanya banyak antibiotik kita ini sudah tidak ditakuti oleh bakteri-bakteri. Ya nggak kebayang aja kalau seandainya tidak ada satupun antibiotik yang ditakuti oleh bakteri ya. Kita infeksi mungkin selama ini masih ada antibiotik yang sifatnya masih bisa membunuh. Makanya hati-hati sekali ya dalam penggunaan antibiotik, jangan sampai menyebabkan resisten terhadap bakteri tersebut akhirnya malah menambah kuat gitu ya. Dan akhirnya malah semakin merajalela dan akhirnya apa? Banyak antibiotik yang tidak mempan. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, ini akan saya tampilkan videonya ya. Silakan bisa disimak. Nivea Hijab Cooling Body Serum dengan vitamin C dan cooling technology bikin kulit cerah terasa sejuk dalam. Slide-nya nggak keluar, Bu. Oke, sebentar. Halo pemirsa, saya Piga Yohana dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat laboratorium yaitu laminar airflow. Laminar airflow adalah alat yang berguna untuk tempat bekerja secara aseptis karena LAF mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara steril. Bagian-bagian laminar airflow terdiri dari ruang inokulasi, panel lampu neon,
panel lampu UV, dan panel filter HEPA. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan laminar airflow. Pertama, nyalakan lampu UV dan diamkan selama 30 menit sebelum laminar airflow digunakan. Hindari sinar dari badan dan mata. Selanjutnya, matikan lampu UV dan nyalakan lampu neon dan filter HEPA. Biarkan selama 5 menit. Kemudian, usap meja dan dinding dalam LAF dengan alkohol 70% atau desinfektan yang cocok dan biarkan menguap. Masukkan alat-alat steril yang dipergunakan. LAF sudah siap untuk digunakan. Setelah selesai bekerja, alat-alat dikeluarkan agar kontaminan tidak masuk ke dalam LAF. Demikian penjelasan dari saya mengenai laminar airflow. Junjung terus safety laboratory. Terima kasih. Oke, itu ya untuk LAF. Kemudian yang kedua adalah timbangan digital ya. Ini sudah ada di lab kita ya. Jadi pada prinsipnya untuk timbangan digital tuh hampir sama dengan timbangan-timbangan yang sudah biasa kita lihat, tetapi mungkin yang membedakan adalah ukurannya ya, apakah dia satuannya gram, miligram ya. Nah, ini menjadi hal penting dalam pemeriksaan karena dalam hal ini untuk menentukan ukuran dari suatu bahan yang digunakan ya. Nah, kalau timbangan digital tentu kita sudah menggunakan yang lebih modern ya, yang mana di situ sudah bisa langsung tertera angka yang ada pada layar ya, dan mungkin dari segi ketelitiannya itu lebih bagus ya dibandingkan dengan yang lainnya yang sifatnya manual. Nah, kemudian fungsinya tentu ya sudah paham ya untuk mengetahui ukuran, massa, berat dari suatu sampel atau bahan begitu. Nah, saya rasa kalau untuk neraca analitik kan kalian sudah praktikum ya di lab, jadi sudah tahu cara penggunaannya. Ya nanti kalau memang masih ada yang kurang paham, itu bisa dilihat aja di link yang nanti ada di PPT ya. Nah, kemudian autoclave. Nah, ini autoclave yang memang harus disampaikan untuk videonya biar kalian nanti ada gambaran bagaimana cara penggunaan autoclave ya. Nah, autoclave ini apa? Autoclave ini salah satu alat untuk mensterilkan ya. Kenapa harus steril? Itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan kontaminasi ya, yang mana mikroba yang ditumbuhkan itu justru malah bukan mikroba yang kita maksud, malah mikroba yang lain yang bisa ikut ke situ, terutama ke alat ya. Alatnya pastikan dalam kondisi yang steril baru digunakan. Di sini steril beda dengan bersih ya. Kalau bersih kan mungkin kita lihat, oh ya ini alat udah bersih, tapi ternyata tidak steril. Nah makanya untuk memastikannya harus disterilisasi ya dengan autoclave. Nah autoclave ini termasuk sterilisasi yang sifatnya panas basah ya, yang itu menggunakan uap itu uap air yang bertekanan 1 atm ya dengan suhunya 121 derajat Celcius. Nah itulah tadi saya menyampaikan ini harus diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai nanti ketika proses sterilisasi selesai, itu langsung dibuka tutupnya. Nah, itu bisa uapnya itu menyembur ya. Ini hampir mirip seperti panci presto ya. Kalau kalian pernah menggunakan panci presto ya kurang lebih seperti itu. Jadi panasnya itu memang bertekanan dan itu bisa membunuh mikroba-mikroba bahkan spora-sporanya ya pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit ya. Ini wajib ada di laboratorium mikrobiologi untuk sterilisasi alat ya. Oke, ini saya putarkan video ya untuk prosedur penggunaan autoclave. Di dalam lab mikrobiologi, alat yang sering digunakan adalah autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk mensterilisasi alat gelas dan media mikro.
Cara menggunakan autoclave yaitu yang pertama, cek air di bagian dalam alat. Pastikan air itu mencukupi. Kemudian kita masukkan alat-alat yang akan disterilisasi di dalam keranjang yang tersedia. Kemudian kita tutup. Pastikan kita menutupnya dengan rapat. Kita naikkan tombol power dan tombol on di bagian depan alat. Kita putar timer. Biasanya untuk alat gelas kita gunakan waktu 20 menit dan untuk media mikro kita gunakan 15 menit. Untuk temperatur kontrol kita tidak usah dirubah lagi karena ini sudah disetting di temperatur 121 derajat. Salah satu katup di bagian atas tutup ini biarkan terbuka. Setelah beberapa saat, uap akan keluar dari katup ini. Kemudian kita tunggu 10 menit dan kita tutup. Waktu total yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi ini kurang lebih 1 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, kita bisa mematikan alat ini dan mengambil alat dan bahan yang telah disterilisasi. Demikian cara menggunakan autoclave, semoga bermanfaat. Di dalam Oke, itu untuk autoclave ya, yang menggunakan metode panas basah. Nah, sekarang untuk yang metode panas kering ya, sama-sama untuk alat sterilisasi yaitu oven. Nah, alat ini hampir sama ya untuk prinsip kerjanya ya, untuk mematikan semua mikroorganisme yang ada di dalam alat-alat tersebut, namun tidak menggunakan uap panas ya, tetapi di sini menggunakan udara panas ya secara elektrik. Nah, untuk alat-alatnya apa saja yang bisa disterilisasi menggunakan oven sebetulnya sama ya dengan autoclave tadi ya, semua alat-alat gelas itu biasanya bisa menggunakan oven ya. Pada prinsipnya oven ini ya sama lah seperti oven-oven yang ada di rumah mungkin mahasiswa tahu ya di rumah yang memang ada untuk bikin kue misalkan. Nah, itu sama tinggal mengatur timernya saja. Nah, kalau untuk oven biasanya di sini menggunakan suhunya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan autoclave ya, yakni 180 derajat Celcius ya. Nah, kemudian waktunya juga lebih lama ya, lebih lamanya kalau untuk autoclave itu 15 menit, kalau oven itu bisa sampai 1 sampai 2 jam. Makanya orang kalau di laboratorium itu lebih memilih autoclave sebetulnya. Kenapa? Karena waktunya lebih singkat, padat gitu ya. Jadi tidak membuang-buang waktu yang lama. Tapi nanti kita akan mencoba untuk praktikumnya, luringnya, untuk penggunaannya dua-duanya kita coba ya. Jadi kalian tahu pada prinsipnya untuk sterilisasi menggunakan autoclave sama sterilisasi menggunakan oven ya. Nah, ini untuk tata caranya. oven biasanya digunakan untuk mengeringkan alat gelas dan untuk mengeringkan sampel yang akan diuji kadar airnya. Cara menggunakannya yaitu geser tombol power ini ke kiri. Kemudian kita setting suhu yang dibutuhkan. Biasanya untuk pengeringan alat gelas suhunya antara 50 sampai 60 derajat. Kemudian kita bisa buka bagian pintu dengan cara menarik. Dan kita bisa memasukkan alat gelas ke dalamnya.
tutorial menggunakan oven. Semoga bermanfaat. Oke, kemudian yang kelima, hot plate stirrer ya. Hot plate stirrer ini sepaket ya dia. Ada hot plate-nya, ada stirrernya. Stirrer itu dari magnet ya, yang ketika sudah disetting di sini itu dia akan bisa mengaduk secara otomatis. Jadi kalau menggunakan stirrer ini kita tidak perlu pakai spatel ya atau pengaduk ya secara ritme kita aduk, tapi kalau ini sudah otomatis dia berputar untuk mengaduknya. Nah, pada prinsipnya sih simpel ya. Jadi ini untuk proses pemanasan ya, menghomogenkan atau mencairkan media yang padat ya, atau membuat media ya. Membuat media itu kan harus dipanaskan dan harus dalam kondisi yang homogen ya. Nah, ini prinsip kerjanya karena dia elektrik ya, otomatis dia menggunakan listrik ya sebagai sumber panasnya untuk diubah ke energi panas dan menghomogenkannya itu menggunakan stirrernya atau magnetnya gitu. Nah, ini saya berikan contoh ya bagaimana penggunaan hot plate stirrer ya. Nah, ini hot plate ya, alat pemanasnya, ini stirrernya ya, magnetnya yang nanti dimasukkan ke dalam gelas beker ini nanti dia akan berputar secara otomatis, tidak perlu diaduk manual. Tutorial penggunaan hot plate stirrer thermoscientific. Pastikan kabel power terhubung pada aliran listrik. Tekan tombol power yang ada di samping alat. Kita siapkan larutan dan magnetic bar. Kita masukkan, kemudian kita taruh di atas hot plate stirrer ini. Knop yang pertama untuk mengatur suhu yang akan digunakan. Kita putar. Misalnya saya menggunakan 150 derajat. Knop yang satunya digunakan untuk mengatur kecepatan putaran dari stirrer ini. Misalnya saya gunakan kecepatan 150 rpm. Jika larutan telah homogen, kita matikan setirnya dan kita turunkan suhunya sampai ke off. Kemudian kita angkat beker gelas ini, matikan saklar yang ada di samping alat ini dan cabut kabel powernya. Demikian tutorial penggunaan hot plate stirrer. Oke, kemudian yang keenam adalah mikroskop. Ya, mikroskop ini juga menjadi bagian penting dan itu nanti akan kalian gunakan juga ya untuk praktikum pengamatan mikroba. Jadi pada prinsipnya mikroskop ini membantu mata kita yang tidak mampu melihat ukuran mikron menjadi mampu melihat mikron ya, karena ada lensa yang ada pada mikroskop dengan perbesaran tertentu ya yang tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, pada prinsipnya mikroskop ini dia meneruskan cahaya ya, karena kita tahu kalau mikroskop ini ada yang namanya lensa objektif, di mana lensa objektif itu yang dia ada di atas sediaan ya, ini yang itu sebagai tempat untuk meletakkan mikroba, ini lensa objektif. Lalu yang paling atas ini adalah lensa okuler ya, yang nanti kita melihatnya itu menggunakan mata kita yang kita dekatkan dengan okuler gitu. Nah, untuk penggunaannya bisa kalian lihat pada video ya. Harapannya kalian nantinya bisa menggunakan dengan baik karena pada prinsipnya mikroskop itu gampang. Yang susah itu adalah mencari objeknya gitu. Karena kebanyakan mahasiswa itu tidak bisa mengatur perbesarannya dengan baik sehingga tidak kelihatan ya itu. Oke, silakan disimak. Alat dan bahan yang digunakan meliputi mikroskop, tisu lensa,
preparat awetan atau spesimen, dan minyak imersi. Bagian-bagian mikroskop. Secara garis besar, bagian mikroskop meliputi 1. Eyepiece, 2. Observation tube, 3. Frame, 4. Nosepiece, 5. Stage atau specimen holder, 6. Condenser holder, 7. Light source, 8. Focusing knob. Penggunaan mikroskop. Letakkan mikroskop pada permukaan yang datar. Hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga listrik. Tekan tombol saklar pada posisi menyala. Atur pencahayaan. Letakkan spesimen pada state. Atur letak spesimen. Geser pemutar lensa objektif. Pilihlah mulai dari perbesaran lemah. Fokuskan spesimen. Atur ketinggian meja pengamat dengan mengatur makrometer. Atur fokus spesimen dengan mengatur mikrometer, sampai gambar terlihat jelas. Geser pengatur iris diafragma. Hal ini bertujuan mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Amati spesimen. Atur kembali pemutar lensa objektif. Ulangi tahap demi tahap untuk mendapatkan hasil terbaik gambaran spesimen yang diharapkan. Untuk penggunaan lensa objektif 100 kali, gunakan minyak imersi. Teteskan minyak imersi pada spesimen. Geser pemutar lensa objektif pada perbesaran 100 kali. Atur fokus spesimen menggunakan mikrometer. Amati spesimen. Pasca penggunaan mikroskop. Setelah penggunaan mikroskop, turunkan pengatur makrometer. Bersihkan lensa objektif menggunakan tisu lensa. Usahakan tangan tidak memegang lensa. Ambil spesimen dari meja pengamatan. Tempatkan lensa objektif perbesaran lemah pada posisi di atas kondensor. Bersihkan frame dan bagian lain menggunakan tisu lensa. Atur intensitas cahaya sampai minimal. Tekan tombol saklar pada posisi mati. Penyimpanan mikroskop. Cabut stop kontak dengan sumber tenaga listrik. Rapikan kabel. Pegang frame mikroskop menggunakan kedua tangan saat membawa mikroskop. Bawa dengan hati-hati. Simpan mikroskop pada tempat yang disediakan. Pastikan tempat penyimpanan memiliki permukaan yang rata. Jauhkan mikroskop dari sumber getaran. Alat dan Oke, itu ya untuk mikroskop. Kemudian yang ketujuh koloni counter ya. Kalau koloni counter saya yakin nggak ada di praktikum lain karena memang ini khusus untuk mikrobiologi ya, yang mana fungsinya untuk menghitung pertumbuhan dari mikroba dalam bentuk koloni ya. Nah, nanti kalian bisa lebih spesifiknya tahu itu di judul praktikumnya untuk menghitung cemaran ya, cemaran suatu produk terhadap bakteri tertentu. Nah, di sini kita lihat
untuk koloni counternya itu sudah ada layar yang tertera, jadi nanti media pada cawan Petri ya itu diletakkan di sini. Nah ini nanti ada pena khusus nih untuk menghitung jumlah koloni yang ada. Ini jumlah koloni ini nanti ditandai ketika penanya ini diklikkan pada media atau pada cawan Petrinya ini, nanti sejumlah angka itu akan muncul di layar. Jadi tidak perlu kita menghitung manual. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang mungkin kefokusan kita buyar ya. Kita sudah menghitung sampai 100 kali, ternyata lupa lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, makanya dengan adanya koloni counter ini angka yang sudah kita hitung sebelumnya itu sudah tersimpan, jadi tidak mungkin kita lupa ya, dan tidak akan mengulang dari awal. Itu lebih mudah ya untuk menghitung dalam proses perhitungan koloni ya yang tumbuh pada cawan Petri pada media tertentu itu. Kemudian bunsen. Nah, kalau bunsen saya yakin sudah kenal semua ya. Di kimia itu seringkali memakai bunsen ya. Jadi bunsen ini sebetulnya adalah alat untuk memanaskan ya yang memang berbahan bakarnya itu pakai spiritus yang memang tidak mudah untuk meledak ya, tapi juga harus hati-hati, tidak boleh didekatkan dengan alkohol atau mungkin pelarut-pelarut yang memang mudah untuk terbakar gitu ya. Ya fungsinya jelas kalau untuk mikrobiologi biasanya untuk proses sterilisasi ya, yang mana setiap alat yang itu akan digunakan untuk mengkulturkan itu harus dipanaskan terlebih dahulu menggunakan bunsen. Ya, jadi pada gambar ini ya. Jadi misalkan ini adalah jarum ose. Jadi jarum ose sebelum digunakan untuk mengambil biakan atau kultur bakteri itu dipanaskan dulu. Karena harapannya tidak ada yang menempel di sini begitu ya mikroba lain. Jadi dipanaskan dulu supaya mikrobanya mati begitu. Atau mungkin dalam proses pewarnaan bakteri. Nah, nanti ada istilah fiksasi ya. Fiksasi itu tuh memanaskan objek gelas yang memang sudah berisi sediaan bakteri ya, yang mana itu sebagai bagian ya, rangkaian atau tahap dalam proses pewarnaan bakteri. Kemudian cawan Petri. Nah, tadi saya sudah menyebut-nyebut istilah cawan Petri sebenarnya apa sih? Nah, ini cawan Petri itu sepaket ya, ada wadahnya, ada tutupnya. Ini terbuat dari kaca yang mana ini digunakan untuk mengkulturkan bakteri dengan media tertentu. Pada prinsipnya bakteri itu kayak makhluk hidup yang lain ya, kayak manusia juga yang butuh makan. Jadi, kalau kita ingin menumbuhkan makhluk hidup ya tentu kita harus mengkondisikan lingkungannya sesuai. Apa saja? Ya tempat tinggalnya, kemudian nutrisinya, airnya ya, itu kalau kaitannya dengan kebutuhan dasar makhluk hidup. Nah, bakteri pun juga begitu. Jadi bakteri itu harus ada medianya yang digunakan. Nah, nanti medianya apa saja itu nanti bisa kalian pelajari di pembuatan media kultur pada bakteri ya. Baik itu pada bakteri maupun pada jamur ya. Ini adalah contoh kultur bakteri, kalau ini contoh kultur jamur yang mana kedua-duanya membutuhkan media meskipun jenis medianya berbeda ya. Nah, kalau ukurannya bisa dilihat di sini ya, ada yang paling besar ya, ada yang sedang, ada yang paling kecil ya. Jadi kalau paling kecil ini ukurannya 10 mil, sedangkan kalau yang paling besar itu 20 mil, kalau yang tengah-tengah ini 15 mililiter. Jarum ose. Nah, jarum ose ini fungsinya untuk mengambil biakan atau kultur yang akan kita tumbuhkan di media tertentu. Nah, meskipun jarum ose ini ada dua jenis ya, ada dilihat dari ujungnya. Kalau ujungnya lurus itu berarti jarum tusuk ya. Sedangkan kalau yang bulat berarti jarum bulat, ujung bulat ya. Jadi ada inoculating loop, ada inoculating needle ya. Jadi kalau untuk yang loop ini biasanya untuk metode strict ya. Sedangkan kalau yang needle itu digunakan untuk tusukan. Jadi kalau yang bentuknya bulat itu untuk metode strict nanti kalian bisa belajar di teknik isolasi bakteri ya, ada strict, kemudian ada sebar dan lain-lain. Nah, kalau yang sifatnya needle yang enggak ada bulatannya itu menggunakan metode tusuk ya. Jadi untuk menumbuhkan mikroba di media yang itu menggunakan tabung reaksi ya, yang sudah ada medianya. Nah, ini untuk jarum ose. Kemudian tabung reaksi dan Durham. Nah, tabung reaksi ini sifatnya multifungsi ya.
bisa digunakan untuk apapun di lab manapun ya. Kalau di mikrobiologi biasanya untuk mereaksikan, untuk tempat media ya, atau sebagai tempat untuk indikator ya, indikator jenis bakteri apa, apakah dia sifatnya aerob atau anaerob. Kalau untuk indikator itu biasanya menggunakan tabung Durham. Tabung Durham itu tabung yang kecil ini. Nah, ini kalau mikrobanya tumbuh di sini dan ternyata di tabung Durhamnya itu ada gelembung-gelembung udara yang tertangkap di tabung Durham, berarti bakterinya itu sifatnya aerob. Tapi kalau enggak, ya berarti sifatnya anaerob. Tuh. Kemudian inkubator. Nah, inkubator itu apa bedanya dengan inkubator pada rumah sakit yang memang untuk bayi-bayi yang memang belum siap di lingkungan normal ya, sama sebetulnya. Inkubator ini kan di mana kita bisa mengatur suhu dalam kondisi yang stabil begitu ya. Kalau kita mintanya suhunya 37 derajat Celcius ya segitulah suhunya, tidak akan berubah begitu. Nah, bakteri ini sangat cocok sekali tumbuhnya di suhu tersebut. Kan sulit kita mengkondisikan suhu ruangan selalu 37 derajat Celcius ya. Otomatis kan kita harus men-setting. Kita butuh alat. Nah, alatnya inkubator. Jadi alat itu sudah disetting suhunya selalu 37 derajat Celcius. Baru si bakteri itu bisa tumbuh dengan baik pada suhu tersebut. Begitu. Ya. Sehingga bisa teramati proses pertumbuhannya. Jadi untuk fungsinya inkubator itu sebagai tempat menyimpan dan menumbuhkan mikroba ya, sesuai dengan syaratnya. Kemudian vortex ya. Nah, vortex ini kita juga belum ada ya. Vortex ini untuk menghomogenkan atau mengaduk suspensi atau larutan dalam waktu yang cepat ya. Kalau ada larutan-larutan yang ada bahan-bahan yang tidak mudah larut, itu biasanya menggunakan vortex untuk segera menghomogenkan begitu. Kemudian batang pengaduk, nah ini nanti kalian bisa jumpai di lab secara langsung ya untuk metode isolasi. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana metode isolasi yang sifatnya sebar ya, yang itu bisa menggunakan batang pengaduk L yang untuk meratakan mikroba untuk ditumbuhkan di seluruh permukaan media begitu dengan cara diputar seperti itu. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan alat-alat yang memang bukan fungsinya, bukan peruntukannya ya. Apalagi semua alat-alat itu harus dalam kondisi yang steril begitu. Oke, jadi itu ya untuk alat-alat yang paling tidak kalian pahami dan kenali ya, yang itu menjadi bekal atau basic untuk praktikum mikrobiologi. Jadi jangan sampai nanti tidak tahu apa sih fungsi dari autoclave, apa sih fungsi dari oven, magnetic stirrer itu yang seperti apa, kemudian batang pengaduk L itu seperti apa, cawan Petri seperti apa. Nah, itu jangan sampai kalian pura-pura tidak tahu ya. Jadi harus tahu karena semua sudah disampaikan. Paling tidak kalian itu mengenal, oh ini loh cawan Petri. Jadi tidak salah ambil begitu ya. Yang diminta cawan Petri yang diambil cawan porselin. Nah, kan beda banget begitu. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk praktikum yang pertama, ya ini pengenalan alat laboratorium mikrobiologi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi ataupun yang lainnya? Disilakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Jadi silakan nanti dari materi yang sudah saya sharekan di Google Classroom, itu bisa kalian unduh ya, baik itu materi PPT-nya, kemudian formatnya ya. Oh ya, sedikit ya, saya akan share formatnya dulu, biar kalau ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Karena kan di sini kalian untuk laporannya itu tidak diketik ya, jadi ditulis tangan menggunakan kertas folio bergaris.
Jadi kenapa folio bergaris? Karena biar kalian tulisannya paling tidak rata gitu ya. Kalau yang HVS kan nanti bisa naik turun gitu. Nah, di Google Classroom sudah saya sharekan format ini ya, nanti silakan diunduh saja. Nah, ini cover ini ya. Jadi nanti covernya kalian buat saja manual seperti ini ya, ditulis tangan, kemudian apa namanya sesuai dengan judul praktikumnya ya. Kalau ini sama ini praktikum 1 mikrobiologi dan parasitologi ya, judulnya apa? Komunikasi cover ya, tadi saya sudah menyampaikan kalau covernya itu boleh ngeprint ya, kalau ngegambar sendiri lebih baik janganlah ya. Ngeprint aja lalu ditempel ya, kemudian tulis dan karena ini individu, tulis saja nama kalian, NIM-nya, kelas, kemudian dosen pengampunya siapa ya, sudah saya tulis nama saya di sini. Kemudian ini identitas program studi D3-nya. Nah, baru di sini halaman untuk laporannya ya. Jadi tujuan, prosedur, ini boleh kalian sama persis dengan ini boleh ya. Nah, dasar teori yang memang harus kalian cari sendiri. Silakan tuliskan dasar teori yang mendasari praktikum judulnya ini ya. Tapi pastikan jelas rujukan dari referensi apa. Tulis di situ. Nah, kemudian untuk hasil pengamatannya silakan kalian buat tabel seperti ini ya. Alat-alat apa saja tadi yang ditampilkan di video ya. Kemudian bagaimana alat tersebut ya, deskripsi fungsinya dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Apa saja nih yang perlu dibahas? Yang perlu dibahas ini yang perlu kalian pahami ya dalam menulis laporan pembahasan itu tidak seperti kalian menjawab pertanyaan. Tujuan praktikum adalah ya pengertian laboratorium itu apalah ya, syarat kondisi keamanan itu gimana, enggak. Jadi kalian buat aja paragraf ya. Jadi ini dalam bentuk paragraf ya, tapi mencakup ini semua begitu. Jadi tidak seperti menjawab pertanyaan. Nah, kemudian peralatan mikrobiologi dan prinsip kerjanya seperti apa. Nah, tadi itu kan alat-alatnya sudah ada di tabel ya. Nah, kalian jelaskan saja di situ prinsip kerjanya bagaimana. Kemudian penjelasan terkait alat-alat mikrobiologi masing-masing ya. Namanya apa, fungsinya, cara menggunakannya bagaimana, cara merawat dan menyimpannya bagaimana. Nah, ini adalah poin-poin yang memang harus dijabarkan dalam pembahasan untuk judul praktikum pengenalan alat lab mikrobiologi ya. Jadi tidak boleh tertinggal. Itu. Kemudian kesimpulan saran ya dan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus relate dengan tinjauan pustakanya atau dasar teorinya yang di atas tadi gitu. Jadi apa yang tertulis di dasar teori tuliskan di sini. Kalau itu dari buku ya silahkan referensi dari buku penulisannya itu harus menggunakan aturan yang jelas. Saya tidak mematok harus style apa gitu ya, tetapi silakan kalian menggunakan style apa dalam penulisan daftar pustaka. Tapi yang jelas harus ragam antara satu dengan yang lain. Tidak boleh satunya style A, nanti yang kedua style B itu enggak harus sama ya. Kalau menggunakan style Harvard ya Harvard semua begitu ya. Jadi harus kalian tentukan sendiri aja menggunakan style untuk daftar pustakanya apa gitu. Kemudian sumber referensinya dari mana aja? Dari buku ya, jurnal penelitian, blog, tapi blog di sini sifatnya yang resmi ya, harus ada penulisnya. Bila perlu blog-blog yang sifatnya itu dari universitas ya, bukan blog-blog pribadi yang itu copy paste punya orang ya. Jadi harus jelas referensinya dari mana. Nah, itu silahkan kalian tuliskan di daftar pustaka ya. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk praktikum yang pertama secara daring. Dan insya Allah kalau untuk daringnya itu ada 8 pertemuan ya berarti bulan Ramadan kita masih daring ya. Dan untuk jadwal kita sementara menggunakan jadwal yang tertera. Tapi kalau memang kalian mau mengajukan jadwal lain ya karena mengingat waktunya kan sore banget ya. Tapi kalau memang nggak ada lagi ya bagaimana lagi ya kita harus ngikutin jadwal. Tapi kalau ada jadwal lain yang longgar
ya bisa dimajukan gitu ya, agar selesainya tidak terlalu sore. Jadi meskipun daring juga kan harapannya kalian tetap menyimak begitu. Nanti saya ngoceh kaliannya sambil masak kan kayaknya nggak bisa fokus gitu ya. Apalagi sambil nyari nyari bukaan gitu kan. Waduh, sayanya ngoceh-ngoceh, kaliannya malah nyari bukaan gitu. Jadi harapannya kalau memang ada waktu yang lain yang memang tidak terlalu sore, nggak apa-apa, ditawarkan aja ya. Nanti silakan dikoordinasikan dengan temannya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sesi post-test ya. Jadi silakan nanti saya akan sharekan link di chat, bisa kalian kerjakan langsung di situ. Namun sebelumnya saya ambil untuk dokumentasi terakhir kali. Silakan dibuka dulu, siapa tahu tadi ada yang belum masuk. Oke ya, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Waktu mengerjakannya 15 menit dari saya share di ini ya, di kolom chat. Yang jelas apa yang ditanyakan itu sudah dipaparkan. Oke, sudah saya sharekan, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, mungkin sekalian saya tutup saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Kalau sudah selesai, boleh langsung leave dari Zoom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ini. Ada, weh. Nggak ada. Nggak ada. Apa yang mau dikerjain? Apa sih orang ini ada, weh? Coba kirim. Ini di Delia Spera nggak ada ya? Nggak ada, Delis. Gak ada, Bu. Bu, nanti setelah Zoom selesai slide-nya bisa dikirim nggak, Bu, ya? Sama yang pelajaran yang mikrobiologi yang materi kemarin, Bu, pas Zoom. Kalau untuk ini sudah saya sharekan di Google Classroom loh, yang materinya. Oh iya, ya, Bu. Mm-mm.
Ibu, maaf izin live ya, Bu ya. Bu, punya saya udah masuk belum ya, Bu? Izin live ya, Bu, kalau udah. Assalamualaikum.